sekarang diserahkan untuk Syuri untuk melengkapi. Ya, semoga ya Liling bisa mengikuti juga ya. Baik, silakan. Saya juga lupa sudah. PCINU Malaysia semuanya bergerak. PCINU Malaysia semuanya bergerak. PCINU Malaysia, mari kita lakukan bersama-sama kita semuanya bergerak. Itu yang salah itu nggak boleh makan kambing. Cukup ya. Sekali lagi. Nanti sekali lagi Ustaz Ahmad yang mimpin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa ala ni'amihi al-wafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakbirin asy-syarafa. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqqa. Ya muyassira kulli 'asir yassir 'alaina kulli 'asir wa kullu dhalika ilayka yasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ba'du. Yang saya hormati para sesepuh, para kiai wa khusbi dzikri, mustasyar kita, orang tua saya, guru saya, Yai Liling Syibramolisi, presiden, satu-satunya presiden di NU. Insyaallah kita doakan. Presiden di NUKS. Jadi di NU ini lengkap. Sudah ada presidennya, sudah ada gubernurnya. Mau apa lagi? Presiden PNUKS, guru saya, orang tua saya, Ustadz Ahmad, beserta sahabat saya setiap usaha PNUKS, Ustadz Rizal, kemudian sahabat saya, Ketua Tamfidiyah terpilih, Ustadz Rudi Mahfud, segenap pengurus harian, ketua divisi dan anggotanya, seluruh pengurus baru PCNU Malaysia, banom-banom yang hadir, tanpa bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, karena tadi sudah disapa oleh Ketua Tamfidiyah, ini sudah diwakili, makanya saya tidak perlu menyebutkan lagi. Alhamdulillah, pertama izinkan saya menyampaikan terima kasih dan kebanggaan saya. Ketua Fatayat lupa gak disebut, maka saya sebut yang saya cintai, Ketua Fatayat istri saya. Insya Allah satu-satunya di sini, entah di luar. Enggak, ini saya setia lah. Ini bahaya nanti, kan bukan pintu ini. Karena tadi diingetin sama Ketua Taufik, Ketua Fatayat belum disebut, harus disebut nanti. Bahaya ini. Jadi muslimat sudah kiai. Izinkan saya mengucapkan terima kasih dan kebanggaan yang setinggi-tingginya kepada para pengurus baru yang bahkan belum dilantik sudah dengan semangat bisa menghadiri rapat kerja ini. Ini banyak saya mengikuti organisasi, banyak saya berkecimpung di organisasi, baru kali ini ada rapat kerja belum dilantik tapi yang datang luar biasa. 2 tahun yang lalu saya masih ingat ketika kepengurusan baru, rapat kerjanya itu bukan di hotel seperti ini, tidak harus melintasi lautan gitu ya, gelombang, bahkan di hutan banyak babinya lagi gitu kan. Di rumah saya dulu gitu. Tetapi yang hadir tidak sebanyak ini. Dulu kalau rapat-rapat NU itu di markas Kiai Lili, Ustaz Ahmad tahu sendiri bagaimana perjuangan kita. Menunggu sampai 2-3 tahun si jiluru telu bisa dihitung dengan jari. Tapi sekarang luar biasa, di tempat yang jauh, menempuh lautan, bermalam di sini, meninggalkan banyak sekali aktivitas di luar, tapi kita hadir dengan satu komitmen, satu tujuan bersama. Semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kalau seperti ini gayanya, insya Allah raker 2 tahun lagi itu ada di Madinah, insya Allah. Amin. Nanti disponsori Ketua Tamfidiyah. Amin. Motornya lanjutkan. Lanjutkan ya, lanjutkan. Baik.
Tema yang diberikan kepada saya adalah terkait dengan materi keorganisasian untuk mengenal tentang seluk-beluk organisasi NU yang kita berkhidmah di dalamnya. Karena saya lihat ada wajah-wajah baru di sini, lalu kemudian wajah-wajah lama supaya lebih mengenal. Setidaknya refreshment, bukan hanya upgrading, tapi refreshment supaya lebih bisa mengingat kembali apa sebenarnya visi misi dari NU. Jadi mungkin saya koreksi tadi Ustadz Kholis, tidak ada visi misi Mahbubi, tidak ada visi misi Rois Syuriah, yang ada visi misi Nahdlatul Ulama sebagaimana ditetapkan oleh pendiri kita Habibur Syekh Haji Hashim Asy'ari. Karena kita yakin bahwa dawuh beliau, siapa yang ngurusi NU maka kelak saya akan akui sebagai santriku. Maka itu yang kita harapkan, tidak ada yang lain. Kalau tidak, ngapain kesini capek-capek? Betul apa tidak? Ini ada yang dibayarin nggak? Barangkali dulu sempat jadi tim sukses gitu. Kalau saya nggak dibayarin karena masih ada di Indonesia waktu itu. Nggak ada yang dibayarin gitu, ngeluarin duit, bayar sendiri, capek-capek jauh-jauh ke sini. Nggak ada lagi, rugi secara duniawi, tapi insya Allah secara ukhrawi tidak ada balasan yang setimpal kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para guru-guru kita. Amin, Allahumma amin. Baik, slide pertama. Jadi sebelum kita masuk tentang mengenal NU itu, mungkin sedikit saya mengulas apa sebenarnya organisasi, gitu ya. Jadi organisasi ini secara bahasa itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya organon, gitu ya, yang bermaksud alat atau perkakas atau organ atau apa saja yang dijadikan barang atau alat untuk mencapai tujuan tertentu, itu namanya organisasi. Dan secara istilah, organisasi didefinisikan sebagai satu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari situ ketika kita bareng-bareng dalam satu induk, dalam satu wadah untuk tujuan yang ingin kita capai secara bersama-sama. Maka dalam organisasi itu ada 3 setidaknya rukun, gitu ya. Orang ikut organisasi itu. Yang pertama ada prinsip partisipasi dan keikutsertaan. Jadi ada anggotanya minimal 2 dan 3. Jadi kalau sendiri itu nggak bisa berorganisasi. 2, 3 bisa membentuk organisasi. Ya. Kemudian ada prinsip kesukarelaan. Karena tadi kita kesini, kita berkhidmat di NU nggak dibayar. Bahkan kita ngeluarin duit, sedikit-sedikit sumbangan. Sumbangan kok sedikit-sedikit? Karena yang bantu cuma sedikit. Gitu. Ya, alhamdulillah luar biasa. Walaupun sumbangan banyak, walaupun sumbangan sering, tetapi subhanallah saya melihat komitmen teman-teman dari anggotanya, dari pengurusnya, dari partisipannya luar biasa, sehingga terakhir kita sudah memiliki pondok van jenazah, ya, van jenazah. Dan van jenazah nggak kaleng-kaleng, Alphard, bukan Alpo, gitu ya. Sampai ke orang KBRI, Pak Farid bilang kepada saya, gimana ceritanya NU bisa punya Alphard? Saya pikir van jenazah itu ya van gitu, L300 kayak di Indonesia kan biasanya gitu. Ini Alphard, keren VCNU gitu. Gimana? Ya. Dan yang terakhir kita punya restoran bintang 9. Ya, monggo yang belum mencicipi bisa main-main ke sana. Saya pikir pengurus yang baru sudah pernah ke sana semuanya. Kemudian yang ketiga ada prinsip tanggung jawab. Dia sukarela, tidak dibayar untuk mencapai tujuan bersama, kemudian dia mau mengambil tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu kemudian kenapa kita perlu berorganisasi? Ya, sebelum kita memilih NU ya, kenapa kita harus berorganisasi? Karena agama memerintahkan kita untuk berorganisasi. Banyak sekali dalil-dalil agama dari Quran dan hadis yang menjelaskan tentang perintah ini. Pertama misalnya dari surat Al-Hujurat, ketika Allah menjelaskan tentang pentingnya kita untuk lita'arofu. Kita diciptakan berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Saya dengan Yai Liling dari suku yang berbeda. Beliau dari Cirebon, saya dari Madura. Kemudian yang lain mungkin dari luar Jawa.
Apa tujuannya? Kita dikumpulkan di sini dalam wadah ini untuk saling mengenal, saling memahami, dan saling membantu dalam kebaikan dan ketaatan. Karena itu berdasarkan perintah agama juga, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, sebagaimana surah Al-Maidah ayat 2. Kemudian juga alasannya kenapa kita harus semangat dalam organisasi itu, karena Allah menjelaskan dalam surat Al-Imran, kuntum khaira ummah, ya. Kalian itu sebaik-baik ummah. Ahli tafsir menjelaskan ummah ini bukan satu, tapi dia berjemaah. Dan jemaah ini merupakan sebuah syarat dari sebuah organisasi. Jadi kalau kita menjadi khaira ummah yang bermanfaat buat orang lain, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka wadah yang paling gampang kita masuki, kita pakai adalah melalui organisasi. Kalau kita mau membantu orang sendiri-sendiri, maka bunyinya nggak besar, dampaknya nggak banyak. Tapi kalau kita melalui NU, melalui organisasi seperti NU yang subhanallah anggotanya luar biasa, sampai nggak terhitung karena nggak ada datanya. Ketika ditanya berapa jumlah anggota NU di Malaysia, yang penting bukan non-muslim dan bukan Muhammadiyah, semuanya NU. Dan itu di Indonesia juga seperti itu, gitu. Saking banyaknya. Sehingga kalau ingin bermanfaat menjadi khairul ummah, sebaik-baik ummah dalam konteks jamaah, maka menurut saya NU adalah tempat terbaik untuk bisa mencapai itu. Kemudian juga Sayyidina Umar mengatakan, la Islam illa bi jama'atin. Islam ini tidak akan berdiri kokoh kalau umat Islamnya tidak bersatu, tidak berjamaah. Karena yadullah fauqal jamaah. Rahmat Allah, pertolongan Allah itu berada di atas perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Wala jama'ata illa bi imaratin. Tidak ada organisasi, tidak ada jamaah, tidak ada persatuan yang boleh kita ciptakan kalau tidak ada kepemimpinan. Makanya dipilihlah Ustadz Rudi Mahfud sebagai ketua Tanfidiyah. Dan tidak ada gunanya ada imarah, ada Ustadz Rudi Mahfud kalau wala imarata illa bitta'ah. Kalau pemimpinnya tidak ditaati, maka jamaah yang menjadi jam'iyah kita, organisasi kita tidak akan ada gunanya. Oleh karena itu, kita di sini ujung-ujungnya taat kepada Ustadz Rudi sebagai bagian untuk menghidupkan jamaah supaya Islam ini kokoh dan tegak, karena Islam tidak mungkin bisa tegak dan kokoh kecuali dengan adanya organisasi. Sehingga apa rancangan-rancangan, program-program yang digagas oleh Ustadz Rudi, dibantu oleh Mustasyar dan Syuriah, silahkan selagi itu untuk kemaslahatan dan kebaikan dieksekusi. Tetapi kalau bertentangan dengan agama, maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun, termasuk kepada Rais Syuriah, ketua Tanfidiyah, kalau menyuruh hal yang dilarang oleh agama. Lalu kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, innal haqqa yad'ufu bil ikhtilaf wal iftiraq. Kebenaran itu akan lemah kalau kita bercerai-berai, kalau kita tidak bersatu. Tapi sebaliknya, wa innal batila qad yakwi bil ittihadi wal ittifaq. Kebatilan, kemungkaran itu malah bisa kuat kalau mereka bersatu. Gitu. Oleh karena itu, ini adalah keyakinan yang kita pegang sebagai sebuah kebenaran. Maka kalau kita ingin kuat, maka kita harus bersatu. Dan cara salah satunya untuk bisa bersatu adalah berada di bawah naungan PCNU. Lalu kemudian Mustafa Sobri Afandi yang kemudian banyak ini diafiliasikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, hakun biwairi nidhamin yaulibuhu batilun binidham. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Oleh karena itu, jam'iyah ini penting supaya kebenaran ini kuat, sehingga ketika kebenaran ini kuat dengan jamaah, maka Islam yang kita pegang sebagai agama yang kita yakini sebagai satu-satunya agama yang benar bisa kuat dan kokoh sepanjang masa, sehingga kita bisa menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Karena tingkatan manusia ini ada 3, kata Rasulullah. Jadi kalau kita berislam itu tingkatannya 3. Tingkatan yang paling rendah itu adalah setidaknya kita tidak mengganggu orang lain. Itu karakter paling rendah umat Islam. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu setidaknya
dia membuat orang lain, orang Islam yang lain aman dari lisan dan tangannya. Sehingga ketika ada orang lain, maka kita bisa mengatakan aku aman bagimu. Tetapi itu bukan karakter Islam yang menjadi tujuan kita secara ideal gitu, secara puncak. Tetapi kita harus naik tingkat ketika kita sudah tidak mengganggu orang lain, maka naik tingkat kepada tingkatan yang kedua dari karakter orang Islam adalah aku membahagiakanmu, aku menyenangkan bagimu, aku menyeronokkan bagimu. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jadi kalau sudah merasa aman, minimal tidak mengganggu orang lain, keluarga orang lain, rumah tangga orang lain, maka naik tingkatan umat Islam, yaitu aku membahagiakan kepada orang lain. Tetapi tingkatan yang paling tinggi dari umat Islam itu untuk mencapai khairul ummah, sebaik-baik umat ini adalah aku bermanfaat bagimu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan cara paling mudah dan terbaik untuk bisa menjadi orang yang paling bermanfaat buat orang lain sehingga kita menjadi manusia terbaik adalah dengan cara berjamaah, bekerja secara bersama-sama. Maka kita harus bersyukur Allah pilih kita dari sekian banyak umat manusia yang ada di Malaysia. Hanya berapa orang, Ustaz? Pengurusnya ini dari jutaan yang pekerja di Malaysia, kalian yang terpilih. Sehingga kalian dipilih supaya menjadi umat terpilih dan memberikan manfaat yang sebanyak-banyak buat orang lain, sehingga berhak mendapatkan gelar umat terbaik. Nah, ini motivasi supaya kita mikir, apa gunanya saya duduk di sini gitu, capek-capek gitu. Bahkan sampai hari ini belum makan malam gitu, karena kambing golek belum masak. Sehingga, nah, apa prinsip-prinsip dalam organisasi? Pertama, kita harus merumuskan tujuan. Tadi disampaikan ada visi misi. Alhamdulillah, NU oleh muassisnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah ditetapkan visi misinya dan akan kita jelaskan nanti. Kemudian, karena kita memiliki tujuan yang sama, maka kita memiliki arah yang sama, nawaitu yang sama, komitmen yang sama, sehingga kemudian untuk mencapai tujuan itu kita bagi tanggung jawab yang ada, karena tujuannya tidak hanya satu dua tapi banyak, gitu ya. Kemudian juga ada pembagian kerja, makanya ada divisi-divisi, ada divisi ekonomi, ada divisi sosial, pendidikan, sebagainya, supaya tanggung jawabnya bisa terbagi sehingga tujuan itu bisa dicapai secara bersama-sama, tidak hanya one man show. Tidak hanya satu orang, karena Ustaz Rudi nggak mungkin ini ngurusin istrinya aja udah capek ini. Ada barat timur gitu. Kalau ini sudah layak jadi kiai. Kalau saya belum, katanya kalau kiai itu bininya kedua. Gitu. Minta maaf ibu-ibu di belakang. Kita sudah malam, jadi harus ada intermezzonya dikit. Kemudian ada pengawasan. Jadi ada pengawasan supaya kerjanya efektif, efisien dan sesuai dan terarah. Makanya ada mustasyar, ada syuriah. Nah, ini prinsip-prinsip dalam organisasi. Jadi kalau ingin ditanyakan apa sih bedanya tamfid dengan syuriah? Gampangnya itu kalau di perusahaan, kalau ada direktur utama, CEO gitu ya, yang mengerjakan seluruh rancangan-rancangan bisnisnya, itu namanya tamfid. Kalau syuriah itu adalah komisarisnya, board of directors-nya. Jadi syuriah mustasyar itu adalah board of directors atau komisaris. Kalau dalam tatanan negara, tamfidiyah itu adalah presidennya, eksekutifnya, yang melaksanakan kerja-kerjanya. Sementara syuriah dan mustasyar itu adalah legislatifnya, DPR-nya. Makanya saya cuma diberikan paling banyak ngomong, tapi kerjanya nggak banyak. Karena memang tugasnya gitu, kita bagi-bagi tugas. Ustaz Rudi yang banyak kerja, saya bagian yang mengarahkan, yang banyak ngomong gitu. Makanya parlemen itu memang tidak bisa disuruh banyak bekerja, karena memang kerjanya ngomong. Parle itu dibayar untuk ngomong, parlemen gitu. Jadi sama dengan syuriah, sehingga nanti jangan banyak kritik. Itu syuriah kok pinter kalau ngomong gitu, kok nggak kerja gitu. Memang kerjanya gitu, kerjanya ngomong. Jadi supaya nanti tidak banyak dirasani orang. Jadi kayak yang healing juga, kenapa kok jarang hadir gitu kan dengan saya gitu. Karena memang tugasnya kita bagi tanggung jawab bareng-bareng. Minimal kita doakan semoga NU maju kan gitu. Baik, kita masuk ke NU ya. Jadi supaya kita kenal, dan sebagian saya yakin dan sebagian besar sudah kenal, apalagi syekh-syekh yang ada di sini, kiai-kiai ada di sini. Jadi apa sebenarnya organisasi NU ini? Jadi Nahdlatul Ulama
itu diambil dari bahasa Arab yang artinya kebangkitan ulama. Jadi kebangkitan, orang bangkit itu harus bergerak. Makanya moto hari ini Rakal kita bergerak itu sudah sesuai dengan Nahdlatul Ulama. Karena kalau enggak bergerak, akhirnya berubah, bukan Nahdlatul Ulama, bukan kebangkitan ulama, tapi sukutul ulama, diamnya ulama, atau bahkan naumul ulama, tidurnya ulama gitu. Makanya tadi bergerak itu bagus, itu nggak tahu dari mana, itu kayaknya terinspirasi dari Jokowi kerja gitu. Didirikan pada tahun 1926, sehingga 4 tahun lagi kita menghadapi 1 abad NU, ya, dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Jadi ada 4 sebenarnya fokus dari NU itu. Pertama agama, keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi, dan saya yakin tadi sudah ditercover dalam divisi-divisi yang ada, tentu akan ditambah oleh divisi yang lain, ya. Dan nanti akan kita lihat apa tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing bidang ini. Kemudian kehadiran NU itu merupakan salah satu upaya untuk melembagakan wawasan tradisi keagamaan dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa terjaga tradisi-tradisinya. Selain itu, kehadiran NU pada dasarnya merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajah pada saat itu, khususnya ditandai dengan resolusi jihad oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian juga merupakan suatu kebangkitan kesadaran bernegara dan beragama yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi untuk menjawab kepentingan nasional dunia Islam. Jadi kalau kita lihat di sini, kehadiran NU itu pertama dia ada tujuan agama, ada tujuan sosial, ada tujuan pendidikan untuk memberdayakan masyarakat, tetapi ada yang tidak kalah penting dari itu adalah untuk menjaga negara, memperjuangkan kemerdekaan NKRI. Makanya kalau ada yang merongrong Indonesia dari NKRI, organisasi yang paling lantang itu adalah NU. Karena sejak awal memang didirikan untuk ini. Sejak awal memang NU memang didirikan untuk menjaga keutuhan negara ini. Makanya tadi lagu itu disampaikan, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman. Jangan sampai kita nyanyi tapi nggak paham. Itu maksudnya adalah cinta negara itu adalah bagian dari iman. Jadi rukun iman itu adalah salah satunya adalah mencintai negara. Karena tanpa Anda mencintai negara dan membela negara, Anda tidak dapat melaksanakan rukun iman yang Anda miliki. Anda tidak bisa sholat, nggak bisa zakat, nggak bisa puasa, nggak bisa beribadah. Gitu. Makanya penting kita menjaga negara ini. Nah, tujuan dari NU ini secara organisasi tadi, tujuan keagamaan bagaimana untuk memastikan terlaksananya ajaran Islam berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kemudian pendidikan, makanya tadi ada divisi pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan ajaran Islam. Alhamdulillah di Malaysia kita sudah ada pondok pesantren Nahdlatul, kemudian ada sanggar bimbingan, lalu kemudian juga ada pondok pesantren virtual. Walaupun masih vakum, insya Allah ke depan lembaga-lembaga ini akan semakin banyak, Kiai. Saya malah berharap nanti setiap ranting-ranting yang kita akan dirikan itu akan menjadi tempat pendidikan buat anak-anak kita. Jadi tempat sanggar bimbingan, pembelajaran semuanya. Lalu kemudian di bidang sosial adalah mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan. Ada NU Sehat, subhanallah, itu ada Pak Agus sehat sekali gitu. Main badminton saya sampai capek gitu. Insya Allah ke depan kita punya klinik kesehatan NU di Malaysia. Kemudian kita juga punya sargu musi ya untuk membantu masyarakat kita yang meninggal ya, yang meninggal, pemulangan dan sebagainya, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan. Kemudian dari sisi akidah asas NU ini mungkin juga harus difahami. Jadi pedoman kita di organisasi NU ini adalah berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma, kesepakatan ulama dan Qiyas. Lalu kemudian dari sisi akidah kita memiliki atau mengikuti akidahnya Imam Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Lalu kemudian dari sisi tasawufnya kita berkiblat kepada Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kemudian dari sisi asasnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya NU akan paling lantang ketika ada orang-orang yang merongrong Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena ini menjadi asas kita di ADART yang juga disepakati dalam Muktamar ke-33. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya saya mengambil dari ADART yang tadi Ustaz Rudi sampaikan.
tadi sudah diberikan kepada saya. Sebagian saya rangkum di sini supaya bisa difahami oleh sahabat-sahabat semuanya sebagai calon pengurus atau sebagai pengurus yang sudah diberikan SK tadi. Karena ini adalah referensi kita, rujukan kita dalam berorganisasi sehingga kita tidak menyimpang dari ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU. Lalu kemudian dari sisi hierarki organisasi, ya. Jadi paling atasnya itu kita memiliki PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk tingkat nasional. Jadi kita baru memiliki Rois Amnya, Kemful Ahyar dan Ketua Tamfidiyahnya Kiai Yahya. Kemudian di bawahnya lagi di tingkat provinsi kita memiliki PWNU, pengurus wilayah NU untuk tingkat provinsi. Kemudian di PCNU kita memiliki itu pengurus cabang Nahdlatul Ulama untuk tingkat kabupaten, itu namanya PCNU. Masing-masing PWNU, PCNU itu memiliki ketua tamfid dan rois syuriah. Jadi kalau untuk di cabang, termasuk cabang istimewa seperti di Malaysia, itu namanya rois syuriah. Kalau di pengurus besar namanya rois am. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena banyak kadang salah teman-teman nyebutnya saya sebagai rois am. Jadi cangkolan gitu kadang disebut rois am, itu diambil dari gelarnya rois am itu yang paling tinggi. Atau saya dikasih pelakat itu namanya ketua rois syuriah. Sudah ketua sudah rois lagi, double gitu kan. Jadi ya anggaplah itu doa mungkin supaya bisa dua gitu. Ya dua rois dan ketua maksudnya. Ini di depan tepuk tangan, di belakang jemberut itu. Kemudian di bawahnya lagi tingkat kecamatan ada namanya MWCNU, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, tingkat kecamatan. Kemudian pengurus ranting tingkat desa kelurahan, bahkan pengurus anak ranting tingkat dusun. Mungkin nanti akan ada pengurus cucu ranting dan cicit ranting gitu. Nggak tahu di Malaysia ini modelnya gimana nanti itu, Ustaz. Jadi ranting-ranting itu gimana? Apakah perlu ada anak ranting? Sebab model kita ini sebenarnya sudah mirip PBNU sebenarnya kan? Karena levelnya sudah negara, levelnya sudah ngurusin negara, sehingga mungkin nanti perlu didiskusikan juga dengan PBNU itu gimana sistem perantingan kita gitu. Karena ranting di kita itu sebenarnya wilayah di Indonesia. Misalnya ranting Seremban, itu kalau di Indonesia sudah wilayah itu levelnya sudah provinsi gitu. Makanya Ustaz Farhan dari Senbai itu sampai itu keren kalau di Jawa Timur gitu, levelnya sudah satu provinsi Ustaz Farhan. Ya. Tapi di sini jadinya kok jadi anak ranting gitu kan. Kemudian lembaga-lembaga yang ada di NU itu banyak sekali. Nah, beberapa kita sudah memiliki. Coba dilihat di sini, ada banyak sekali yang kita miliki. Mungkin cuman ada Lazisno baru didirikan tahun kemarin, kemudian Sarbu Musi. Kayaknya baru itu Ustaz. Sehingga banyak sekali tugas-tugas kita ke depan ini. Makanya ini pengurus baru nanti dilihat ini. Kira-kira dari divisi-divisi ini, mana kira-kira yang kita memungkinkan untuk membuat lembaga-lembaga sehingga perannya lebih besar. Kayak misalnya divisi sosial kemarin membuat Sarbu Musi. Kemudian divisi zakat infak sedekah membuat Lazisno. Sehingga akan kelihatan dampaknya ketika menjadi lembaga yang independen gitu. Ini banyak sekali. Baik menjadi lembaga atau badan otonom. Lalu kemudian juga ada banyak sekali badan otonom. Di Malaysia kita sudah memiliki kayak Muslimat, Fatayat, kemudian Gubernur Sanwi ada PMII, Ansor, Pagarnosa, Sarbu Musi, apalagi KMNU. Tetapi banyak yang belum punya kita. Contoh seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, IPNU belum punya. Lakpesdam dulu ada, sekarang sudah nggak ada. Makanya harus dihidupkan lagi itu. Yang sudah meninggal kita hidupkan lagi. Kemudian Pencaksilat sudah ada kan, Pagarnosa. Serikat Nelayan mungkin nggak sesuai. Jadi yang mungkin sesuai kita ini. Ikatan Seni Hadrah Indonesia ini bisa kita buat nih. Karena kan alumni pesantren yang berafiliasi ke NU itu kan banyak memiliki hadrah, ya ashal dan sebagainya. Itu kita gabungkan sehingga menjadi lembaga atau badan otonom di bawah NU. Nanti divisi mohon juga diperhatikan ini. Ini beberapa yang mungkin kita bisa garap. Contoh seperti Jamiyatul Qura wal Hufad. Jadi jangan sampai kalau nanti setiap acara NU dan Banom itu yang ngaji itu baca Quran cuma Ustaz As'ad aja gitu. Di kader yang lain supaya saya juga bisa qiraat. Jelek-jelek begini ini dulu pernah belajar tapi nggak bisa karena suaranya nggak mendukung.
Ustaz Rudi juga diajarin supaya nanti bisa ada kaderisasi. Ya kalau beliau sehat terus, kalau sakit semoga sehat terus. Kalau sakit harus ada penggantinya gitu. Makanya saya pikir ini juga perlu diperhatikan. Nah kemudian di Malaysia, ini masuk ke Malaysia, ini bagian terakhir. Jadi di Malaysia itu pengurusan secara umum ada 3. Mustasyar, Syuriah, Tanfidiyah. Dan ini mengacu kepada ADART NU pusat. Ya, Akwal itu sebenarnya bagian dari Syuriah. Jadi Mustasyar itu posisinya sebagai penasehat, beliau yang memiliki posisi paling tinggi. Dan saat ini ketua Mustasyar kita adalah Kiai Liling Shibromulisi. Kita doakan semoga beliau senantiasa sehat. Lalu kemudian Syuriah sebagai penanggung jawab tertinggi di organisasi gitu ya. Jadi saya ini sebenarnya paling banyak paling besar hisapnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai penanggung jawab. Jadi baik buruknya NU itu tanggung jawabnya ada di saya sebenarnya. Jadi yang dihisap pertama kali saya gitu. Makanya saya minta nih bantuannya, dukungannya dari pengurus-pengurus ini supaya kita sukseskan program-program NU yang sudah tertulis, jangan hanya cantik di fotokopi tapi juga bagus dalam aksi dan kerja nyatanya. Supaya nanti hisap saya dan Ustaz Rudi nggak banyak-banyak banget. Kita berdoa semoga kita masuk surga bareng bersama Habib Syekh. Itu inginnya gitu. Jadi jangan hanya dikasih tanggung jawab yang besar, tapi juga insya Allah pahala yang besar. Lalu kemudian Tanfidiyah sebagai pelaksana, sebagai eksekutifnya. Nah, apa tugas dan wewenang ini yang terakhir ya? Tugas dan wewenang dari masing-masing ini. Jadi Mustasyar itu bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada pengurus PCNU. Ini sebagaimana artinya. Kemudian Syuriah bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi. Jadi besok kita rapat kerja, setiap program yang telah kita sepakati dalam rapat kerja, maka menjadi tugas Syuriah untuk memastikan terlaksana. Kalau tidak terlaksana, maka ketua Tanfidiyah harus bertanggung jawab kepada Syuriah. Lalu kemudian atas arahan dan nasihat dari Mustasyar. Sehingga Tanfidiyah kemudian dibantu oleh divisi-divisi pengurus harian memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab untuk menjalankan pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi, khususnya yang telah disepakati dalam rapat kerja. Jadi saya berharapnya nggak usah banyak-banyak program itu, yang penting terlaksana. Jadi program realistis dan terlaksana. Karena kita ini kan sibuk kan? Iya, kita ini semuanya sibuk. Saya ini ngurusin 8 organisasi. Saya udah ngitung tadi 8 organisasi. Saya ngurusin masyarakat ekonomi syariah, Ikatan Keluarga Madura, alumni Sidukiri, alumni Panyepen. Bahkan saya ini ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, padahal nggak pernah mondok Mekah Madinah. Jadi ini banyak tanggung jawabnya kita. Oleh karena itu, supaya tanggung jawab saya juga nggak banyak-banyak, kalian nanti programnya nggak usah banyak-banyak juga. 1, 2, 3 yang penting dikerjakan gitu. Karena biasanya waktu raker itu paling semangat untuk musyawarah, tapi ketika masuk pada implementasinya kercet kapi, hilang semua gitu. Itu yang kita nggak harapkan. 1, 2 realistis terlaksana, itu jauh lebih baik daripada nanti LPG kemudian tebal-tebal isinya tidak terlaksana. Ini susah nanti ketua Tanfidiyah mau melaporkan gitu ya. Sehingga kalau perlu direvisi nggak apa-apa. Saya lihat tadi 1 divisi bisa sampai 2 halaman. Waduh, ini sudah kayak pengurus besar atau lama ini. Tapi nggak apa-apa, saya apresiasi semangatnya luar biasa. Cuman kita harus menjaga energi, stamina. 2 tahun lama ya? 2 tahun lama. Jadi menjaga semangat ini susah. Oleh karena itu pikirnya 2 tahun, bukan mikirnya hari ini. Makanya program-programnya itu harus yang realistis. Nah, beberapa hal karena tadi diminta untuk memberikan amanah untuk program-program yang menjadi fokusnya. Saya tidak mulu-mulu ya, setidaknya kepengurusan ke depan ini pertama tertib administrasi. Setidaknya keluar masuknya surat itu jelas. Tadi saya tanya stempel NU di mana, nggak ada yang tahu. Mulai dulu. Jadi memang sudah mulai dulu, berarti menjaga tradisi. Stempelnya hilang. Jadi saya sampaikan tadi, masing-masing sekretaris, katib harus punya stempel. Nggak apa-apa stempel itu diduplikat. Jadi setiap surat masuk pernomorannya jelas. Kemudian juga keluar masuknya uang juga harus jelas. Nah makanya tadi ada bendahara, banyak sekali. Itu difungsikan. Bagaimana bendahara yang ngurusin masing-masing divisi ya. Termasuk kita punya restoran, itu banyak investor. Dan itu melibatkan uang besar. Dan uang ini sensitif.
Kalau kita tidak hati-hati, ini yang bisa menjadi kita gaduh dan akan menghambat program-program kita yang baik. Oleh itu harus hati-hati. Keluar masuknya duit transparan, akadnya jelas, apalagi yang melibatkan bisnis PCNU dan melibatkan investor dari pengurus. Karena jangan sampai kemudian pengurus nggak semangat hanya gara-gara masalah uang. Gitu ya. Jadi ini saya titip yang masalah uang. Makanya bendahara ini saya lihat ada 9, ada berapa? Ya. 9 nanti besok dijelaskan tupoksinya masing-masing bendahara ini kemana aja. Jangan sampai banyak bendaharanya nggak pegang uang sama sekali, yang ada utang. nggak lucu jadinya gitu kan. Kemudian juga yang kedua, harapan saya tahun ini menjadi tahun pengembangan ranting. Karena amanah Adi ART itu ketika Konvercap yang punya hak suara itu ranting, bukan Banom. Tapi karena kita kekurangan ranting, maka kita harus melibatkan Banom. Mereka itu kita karena pingin tertib administrasi, pasal pertama, maka pengembangan ranting ini menjadi keniscayaan supaya nanti di Konvercap kita bisa patuh dan taat kepada Adi ART kita. Sebagaimana keinginan juga Ketua Tamfidia. Kita pingin NU ini tidak hanya di Kuala Lumpur Selangor, PNUKS tidak hanya di Kuala Lumpur Selangor, tapi dari Johor sampai Pining, dari Sabang sampai Sarawak, insya Allah dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Maka nanti insya Allah dengan Ustaz Rudi saya akan atur jadwalnya kapan kita meresmikan di Johor, di Seremban, di Malaka sampai ke Pining. Insya Allah. Banyak yang menunggu karena kemarin kita terhalang PKP. Tetapi insya Allah ke depan kita akan coba atur untuk membuka ranting-ranting ini, karena ini akan menjadi mesin yang akan menghidupi kegiatan NU. Kita bisa menjaga tradisi NU seperti tahlilan, yasinan, malam Jumatan, malam Salat itu dari mana? Dari ranting. Gitu. Jadi untuk menyebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, maka ranting yang akan kita harapkan. Maka insya Allah 2 tahun ini akan fokus pada pengembangan ranting. Nggak tahu targetnya berapa banyak Ustaz Rudi, tapi saya berharap setidaknya masing-masing negeri di Malaysia insya Allah 2 tahun ini kita memiliki rantingnya. Amin Allahumma amin. Kemudian juga penguatan komunikasi, koordinasi dan sinergi ya antara divisi. Jangan kerja sendiri-sendiri, antar divisi apa yang bisa kita sinergikan antar Banom, antara PCNU dengan Banom, lalu kemudian bahkan dengan ormas yang lain, dengan PNUKS tentu sebagai wadah kita, dengan NAAM, kita coba bangun komunikasi, koordinasi dan sinergi apa yang mungkin kita bisa kemudian kerjasamakan untuk program-program NU ke depan. Yang selanjutnya adalah tradisi keilmuan, kita harus jaga. Karena lagi-lagi NU ini berdiri di atas Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Maka saya berharap Ustadz Wahyu ada di sini, program pondok pesantren An-Nahdlatul virtual yang sudah pernah jaya dan bahkan memiliki duta-duta dari Sabang sampai Merauke itu dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali pengajian-pengajiannya, tulisan-tulisannya gitu. Jangan sampai saya cuma dikasih kaosnya setelah itu mati. Kaosnya dipakai malu mau pakai. Jadi insya Allah tadi sudah ada komitmen dari Ustaz Wahyu untuk kemudian bersama-sama kita akan hidupkan kembali. Karena ini ruh dari NU sebagai Nahdlatul Ulama, yaitu menjaga tradisi keilmuan. Lalu kemudian ada juga tradisi NU yang juga tidak pernah lepas. Bahkan ini menjadi program unggulan di masing-masing ranting di Indonesia, yaitu Bahsul Masail. Jadi Bahsul Masail ini penting supaya kita bisa kembali lagi kepada salaf, kepada tradisi, kepada turath. Kita sudah menginisiasi dan mengawali PCNU Malaysia bekerja sama dengan PCNU Maroko mengadakan Bahsul Masail antar PCNU dunia, dan kita yang mengawali. Nah ini kita lanjutkan ke depan. Bagaimana Bahsul Masail ini kita bangun, kita buat kerjasama dengan pondok-pondok yang ada di Malaysia, kerjasama dengan NAAM contohnya, atau dengan alumni pondok pesantren yang tergabung dengan Jama'i dan sebagainya, termasuk juga dengan PCNU dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini mimpi saya sebenarnya. Saya ini sering diminta testimoni, bahkan dibuatkan kayak poster oleh mereka PCNU di dunia untuk mendukung pembangunan masjid. Terakhir saya diminta untuk mendukung pembangunan masjid di London, di Inggris. Sebelumnya di Belgia, sebelumnya di Swiss. Jadi saya sampai dibuatin posternya sebagai bentuk dukungannya. Itu kadang kita bangga, tapi kita juga sakit hati. Ini kapan nih Malaysia punya? Maka insya Allah sudah ada. Bukan masjid. Cita-citanya sejak daripada
periode pertama itu. Sejak periode pertama kita ingin memiliki masjid. Jadi insya Allah kita punya cita-cita untuk memiliki masjid Indonesia di Malaysia. Gitu. Gak tahu di Pondok An-Nahda itu masjid. Ada masjidnya? Ada, surau itu masjid. Ya mungkin kita masjid gitu ya. Sebab ini keinginannya kedutaan juga pingin buat masjid Indonesia di Malaysia. Permai juga pingin. Setuju. Setuju? Insya Allah kalau sudah di sini dekat kuburan barokahnya orang wali, insya Allah sah dan dimudahkan. Amin Allahumma amin. Sehingga kalau kita punya masjid kebanggaan Indonesia di Malaysia itu, ini jaringannya NU. Yang lain belum bisa nih, termasuk kedutaan nggak bisa. Siapa tahu NU yang bisa. Permai bahkan pingin juga nggak bisa. Mulai dari dulu permai sudah jalan. Masjid India ada. Masjid India punya, Masjid Pakistan punya. Masjid apa lagi? Cina punya. Masa masjid Indonesia di Malaysia nggak punya? Saya pergi ke Bosnia di Sarajevo, ada Masjid Istiqlal Indonesia. Hampir di semua negara-negara itu ada masjid Indonesia. Tapi di Malaysia nggak punya. Padahal kata Duta Besar Hermono, 60% rakyat Indonesia yang bekerja di luar negeri itu ada di Malaysia. Tukang buatnya saja, Ustaz. Yang bangunnya aja, kontraknya Ustaz Rudi. Jadi bosnya gitu ya. Kemudian yang terakhir ya tadi klinik kesehatan NU, karena kita punya NU sehat gitu ya. Jadi insya Allah ke depan ini sudah ada program vaksinasi ya. Jadi belum divaksinasi, yang takut divaksin nanti lewat vaksinasi program NU insya Allah lebih selamat. Amin Allahumma amin. Jadi itu mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan keorganisasian, kemudian juga NU visi misinya dan PCNU di Malaysia untuk setidaknya merefresh dan memberikan pemahaman kepada khususnya pengurus-pengurus yang baru dan harapan-harapan saya untuk perkembangan NU ke depan. Terakhir, izinkan saya mengakhiri penyampaian saya dengan sebuah cerita yang saya harapkan ini menjadi wajah PCNU Malaysia, ya, menjadi karakter dari pengurus PCNU Malaysia. Di suatu ketika, Sayyidina Umar bin Khattab pergi ke pasar, lalu kemudian datang seseorang yang mendekati beliau, diikuti dengan orang di belakangnya yang diikat tangannya. Lalu kemudian kata Sayyidina Umar, wahai dua orang lelaki, kenapa kamu ikat tangan orang ini? Lalu kemudian kata orang ini, kata dua pemuda ini, sesungguhnya orang ini telah membunuh ayah saya. Maka kata kedua anak ini, tolong tegakkan hak kisos kepada pembunuh anak saya ini. Lalu kemudian kata si pembunuh ini, wahai khalifah, benar saya telah membunuh ayah kedua pemuda ini, tetapi saya membunuh karena tidak sengaja. Kemudian kata Sayyidina Umar, bagaimana ceritanya? Maka dia bercerita bahwa suatu ketika dia dalam perjalanan, lalu kemudian ketika dia istirahat, kudanya itu makan pertanian atau sawahnya orang tua dua pemuda ini. Tiba-tiba karena kesal kemudian dilempar oleh orang tua ini kuda tersebut dengan batu, akhirnya mati kuda itu. Lalu kemudian melihat kudanya mati, si pemuda ini kesal juga, akhirnya ambil batu dilempar orang tua ini, mati juga. Jadi itu masalahnya, karena dia telah membunuh kuda saya, maka saya dengan tanpa sengaja, sudah disengaja juga dilempar dengan batu, akhirnya terbunuh. Akhirnya kata Sayyidina Umar, sesungguhnya perbuatan kamu itu telah mewajibkan kisos atas kamu, maka saya akan melaksanakan kisos atas kamu. Lalu kemudian kata pemuda pembunuh ini mengatakan, baik khalifah, saya bersedia dibunuh, tetapi izinkan saya diberikan waktu 2 minggu, karena saya ada urusan waris yang belum selesai. Orang tua saya baru meninggal, kemudian ada harta yang harus saya bagikan kepada adik saya, dan harus saya selesaikan sebelum saya mati di kisos ini. Lalu kemudian Sayyidina Umar mengatakan, saya tidak bisa memberikan waktu 2 minggu, karena siapa yang bisa menjamin bahwa kamu akan kembali 2 minggu untuk dikisos? Lalu kemudian selagi tidak ada yang bisa menjamin di sini, maka saya akan kisos kamu saat ini juga. Tiba-tiba kemudian dari belakang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari datang. Wahai khalifah, saya akan menjamin pemuda ini. Kalau dia nggak datang 2 minggu lagi, saya akan dikisos sebagai ganti pemuda ini. Padahal sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tidak kenal pemuda ini. Lalu kemudian Sayyidina Umar mengatakan, kalau begitu baiklah,
Silakan selesaikan urusanmu 2 minggu lagi, lalu datang ke sini, nanti kamu akan saya kisos di depan para sahabat. Kalau tidak datang, maka Abu Dzar Al-Ghifari sebagai penggantinya. Singkat cerita, setelah 2 minggu berlalu, akhirnya kemudian dilaksanakanlah pelaksanaan kisos ini. Ditunggulah pemuda ini dari pagi sampai siang nggak datang-datang. Akhirnya ketika semuanya sudah berkumpul, Sayyidina Umar sudah marah. Lalu kemudian dia mengatakan, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, sesungguhnya orang yang kamu jamin tidak datang. Maka sekarang kamu yang harus bertanggung jawab untuk dikisos karena telah menjamin orang tersebut. Akhirnya kemudian sahabat Abu Dzar Al-Ghifari maju ke depan untuk dikisos karena dia telah menjamin orang yang tidak dikenalnya bahkan. Singkat cerita, ketika sudah mau dipancung, tiba-tiba pemuda ini datang dari kejauhan sambil berlari. Lalu dia mengatakan, wahai Khalifah, maafkan saya datang terlambat. Kenapa kamu datang terlambat? Karena kuda saya kecapean di jalan. Akhirnya kemudian saya harus lari ke sini. Saya tinggalkan kuda itu untuk memenuhi janji saya. Maka sekarang Khalifah, saya siap untuk ditegakkan kisos untuk saya. Lalu kemudian ketika Khalifah Umar bin Khattab mau melaksanakan kisos kepada kedua orang ini, kepada pemuda ini, Sayyidina Umar bertanya, sebelum saya kisos, saya mau bertanya, wahai pemuda, kenapa kamu masih capek-capek datang ke sini? Kalau kamu mau, kamu bisa menyelamatkan diri, gak perlu datang ke sini untuk dikisos, karena kamu akan kehilangan nyawa. Lalu kemudian pemuda ini menjawab, wahai Khalifah, sesungguhnya saya datang ke sini untuk memenuhi komitmen dan janji saya, agar tidak ada lagi orang mengatakan bahwa orang Islam itu kalau berjanji dia tidak menepati janjinya. Subhanallah. Lalu kemudian ketika mendengar seperti itu, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menoleh dan bertanya kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, sesungguhnya pemuda ini tidak kamu kenal. Bahkan bisa saja kamu tidak mau menjamin, karena kalau kamu menjamin, kamu bisa kehilangan nyawa kalau dia tidak datang. Kenapa kamu berani menjamin pemuda ini? Kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Khalifah, aku berani menjamin pemuda ini agar tidak ada lagi nanti generasi akan datang mengatakan bahwa umat Islam itu ketika ada orang berharap bantuan, tidak ada lagi orang yang membantunya. Saya ingin kalau ada orang Islam yang menghendaki bantuan, perlu dibantu, maka ada umat Islam yang lain yang membantu. Dan saya ingin menjadi contoh. Mendengar itu kemudian dua pemuda yang ayah telah dibunuh mengatakan kepada Khalifah, wahai Khalifah, tolong gagalkan pelaksanaan kisos ini. Saya tidak mau pemuda ini dibunuh karena saya telah mengampuni dan memaafkan kesalahan dia. Dan kemudian Sayyidina Umar dengan sedih mengatakan dan bahagia, terharu mengatakan, wahai dua pemuda, kenapa kamu mau memaafkan? Bukannya kamu yang memaksa untuk dibunuh sebelumnya. Kemudian dua pemuda mengatakan, saya mau memaafkan dia agar tidak ada lagi orang yang mengatakan nanti bahwa orang Islam itu ketika dimintai maaf, dia tidak mau memaafkan. Subhanallah. Jadi dari tiga cerita ini, kita ingin di PCNU ini lahir sosok-sosok pemimpin seperti Sayyidina Umar yang mau mendengar dan mau memberi pertimbangan ketika ada pemuda yang membunuh, ingin menyelesaikan dulu haknya. Maka insya Allah pemimpin kita seperti itu. Kita ingin juga di PCNU ini ada orang-orang seperti atau bahkan semuanya seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika ada pengurus yang lain merasa memerlukan bantuan, ketika ada orang lain perlu bantuan, maka ada orang pengurus-pengurus ini yang dapat memerlukan bantuan. Kita ingin juga pengurus-pengurus NU ini seperti pemuda pembunuh ini, yang walaupun dia bisa saja lari, tetapi dia tetap komitmen terhadap janjinya, komitmen terhadap tanggung jawabnya. Kita sudah memiliki SK, maka insya Allah SK ini akan dipegang oleh kita supaya seperti pemuda yang bahkan dia siap untuk kehilangan nyawa untuk memenuhi tanggung jawabnya. Kita juga ingin pengurus-pengurus di PCNU ini seperti dua pemuda ini, yang walaupun kalau dia mau kisos ditegakkan, tapi dia mau memaafkan. 2 tahun ini panjang, pasti banyak kesalahpahaman, pasti banyak masalah. Tetapi dengan hati terbuka, saling memahami, maka insya Allah masing-masing dari kita akan saling memaafkan dan meminta maaf atas kesalahan yang kita
lakukan. Hadallahu wa iyyakum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berkuliah untuk semuanya.